Gadis Open B. Oh, bab 14. Hujan sudah berhenti sejak subuh, menyisakan aroma tanah basah di udara. Arumi bangun dengan sedikit rasa lega, merasa semalam ia telah membuat keputusan yang benar. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Saat membuka pintu pagar rumah kontrakannya untuk membuang sampah, matanya langsung tertuju pada sebuah amplop putih yang terselip di sela pagar. Tidak ada nama pengirim. Tangannya bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada uang tunai tebal. Puluhan lembar 100 ribuan dan secari kertas dengan tulisan tangan. Kamu nggak harus susah payah, Rumi. Aku cuma mau bantu, malam ini, tempat biasa. B. Arumi memeluk amplop itu erat, bukan karena senang, tapi karena takut. Ia tahu, menerima uang ini sama saja seperti menandatangani kontrak tak kasat mata yang akan menyeretnya kembali ke kegelapan. Siang harinya, Randy mampir. Ia melihat amplop di meja dan langsung mengernyit. Dari dia, ya, tanyanya. Arumi mengangguk pelan. Rumi, kamu tahu kan ini caranya mengikat kamu lagi? Randy menatapnya dalam, suaranya penuh kekhawatiran. Aku tahu, tapi kenapa dia nggak berhenti? Karena buat dia, kamu nggak pernah selesai, kamu itu aset. Arumi menunduk, merasa muak sekaligus takut. Tapi di sudut pikirannya, suara lain berbisik. Dengan uang ini, kamu bisa bayar semua tunggakan, bisa lanjut kursus. Menjelang sore, ponsel Arumi kembali berdering, kali ini dari nomor asing. Saat diangkat, suara di seberang begitu familiar. Kita harus ngobrol. Rumi, satu kali ini aja, aku janji nggak masa. Suara Benny terdengar tenang. Tapi Arumi tahu betapa licinnya ia. Aku sudah bilang, aku nggak mau balik, jawab Arumi dingin. Hanya ngobrol, lagi pula, aku tahu kamu masih di rumah itu. Aku bisa datang kapan saja. Arumi membeku. Ancaman halus itu membuatnya sadar, Benny bukan sekadar menunggu, ia sedang memantau. Malamnya, ketika Arumi pulang dari minimarket, ia melihat sebuah mobil hitam terparkir tak jauh dari kontrakannya. Kaca gelapnya tak membiarkan siapapun melihat ke dalam, tapi nalurinya langsung tahu. Benny. Pikirannya berputar cepat. Semua usahanya untuk menjauh sekarang terasa rapuh. Ia masuk ke rumah, mengunci pintu, dan duduk di lantai sambil menahan napas. Ponselnya bergetar lagi. Lihat keluar jendela. Dengan jantung berdebar, Arumi membuka tirai sedikit. Dari dalam mobil hitam itu, lampu hazard menyala 2 kali, kode yang dulu mereka gunakan sebagai tanda aku sudah di sini. Arumi menutup tirai cepat, bersandar ke dinding, dan menekan ponselnya ke dada. Ia sadar satu hal, Benny tidak akan berhenti, kecuali ia melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menolak. Hujan kembali turun malam itu, tipis tapi cukup membuat udara menjadi dingin menusuk. Arumi duduk di kursi ruang tamu, lampu temaram menyinari wajahnya yang pucat. Ia mencoba fokus membaca buku kursus bahasa Inggrisnya, tapi pikirannya terus melayang ke amplop putih yang masih ada di meja. Ketukan pelan di pintu membuatnya sontak tersentak. Tok, tok, tok. Arumi menahan napas. Ia tidak menunggu siapapun malam ini. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Rumi, buka pintunya. Suara di luar itu membuat darahnya berdesir dingin. Benny. Arumi berdiri perlahan, langkahnya ragu, ia mengintip dari lubang pintu. Sosok tinggi dengan jas hitam, berdiri santai sambil memegang payung. Matanya tajam meski terhalang bayangan. Aku cuma mau ngobrol, 5 menit aja, ucap Benny. Suaranya terdengar lembut, terlalu lembut. Aku nggak mau, jawab Arumi, mencoba terdengar tegas. Benny tersenyum miring. Kalau kamu nggak buka pintu, aku bisa ngobrol di sini.
Tetangga kamu bakal dengar semua cerita yang pernah kita lalui. Apa kamu mau itu? Ucapan itu membuat jantung Arumi terhenti sesaat. Ia tahu Benny serius. Perlahan, tangannya bergetar saat memutar kunci. Pintu terbuka sedikit, dan Benny langsung mendorongnya perlahan masuk. Aroma parfum maskulin yang dulu pernah membuatnya nyaman kini terasa seperti jebakan. Cantik sekali kamu malam ini, kata Benny sambil menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Kamu tahu, aku nggak pernah suka kalau kamu jauh-jauh begini. Aku sudah bilang, aku mau berhenti, ucap Arumi lirih. Benny mendekat, jaraknya hanya beberapa senti. Berhenti? Kamu pikir dunia di luar sana bakal lebih baik sama kamu? Di sini, sama aku, kamu hidup enak, aku jaga kamu, aku beri kamu semua yang kamu mau. Arumi menelan ludah, tapi aku nggak mau hidup kayak gitu lagi. Benny menatapnya lama, lalu menghela napas. Kalau gitu, kita buat kesepakatan baru. Satu kali terakhir, setelah itu, kalau kamu mau pergi, aku lepas, tapi kalau kamu setuju, kamu akan dapat cukup uang buat mulai hidup baru. Tanpa hutang, tanpa susah. Kata-katanya seperti racun manis yang langsung merayap di hati Arumi. Tawaran itu terdengar terlalu menggiurkan, tapi ia tahu taruhannya besar. Satu kali terakhir seringkali berarti pintu masuk ke jurang yang lebih dalam. Arumi memalingkan wajah, tapi Benny meraih dagunya, memaksanya menatap. Pikir baik-baik, Rumi, karena kalau kamu nolak, aku juga punya cara lain buat bikin kamu balik. Suasana jati hening. Hanya suara hujan yang memukul atap seng. Arumi sadar, apapun keputusannya malam ini akan menentukan apakah ia benar-benar bebas atau kembali terikat selamanya. Lampu-lampu gantung di laumi malam itu diputar redup, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Musik jazz lembut mengalun, memadukan denting piano dengan suara saksofon yang seakan memeluk setiap sudut ruangan. Arumi berjalan perlahan di antara meja-meja, mengenakan gaun merah dengan potongan rendah di punggung. Gaun itu tidak hanya membungkus lekuk tubuhnya, tetapi juga menyalakan rasa penasaran di mata siapapun yang melihat. Ia mengatur napas. Malam ini, ada tamu istimewa. Bukan karena status sosial atau kekayaannya meski jelas pria itu bukan orang sembarangan tetapi karena permintaannya yang aneh dan samar-samar. Semua orang di sini memanggilnya Mr. K. Tak ada yang tahu nama aslinya. Arumi mendekat dan ia langsung disambut tatapan penuh kalkulasi dari pria itu. Mr. K duduk santai di sofa kulit hitam. Kemejanya terbuka dua kancing di bagian atas. Di hadapannya, dua gelas wine merah tua berkilau di bawah cahaya temaram. Arumi, suaranya dalam, nyaris seperti bisikan. Kau datang, akhirnya. Arumi menahan senyum, mencoba membaca bahasa tubuhnya. Kau memanggilku, dan aku datang, apa yang bisa kulakukan untukmu malam ini? Mister, K menyentuh gelasnya, memutar wine itu perlahan sebelum menyeruput sedikit. Bukan apa yang bisa kau lakukan, tapi bagaimana kau melakukannya. Ada jeda yang disengaja, membuat kalimatnya terasa seperti umpan. Arumi duduk di seberangnya, menyilangkan kaki, dan membiarkan selai rambut jatuh menutupi sebagian wajahnya. Kau terdengar seperti sedang menawarkan permainan. Mr. K tersenyum tipis. Permainan memang selalu lebih menarik daripada sekadar transaksi. Ia lalu merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis beludru hitam. Ia membukanya perlahan, menampakkan benda yang sekilas tampak seperti koin logam tua, tapi ada simbol aneh yang terukir di permukaannya. Apa ini? Tanya Arumi, memiringkan kepala. Token, jawab Mr. K singkat. Jika kau memegangnya, berarti kau setuju untuk mengikuti aturanku malam ini, tidak semua orang berani. Arumi merasakan hawa dingin merayap di sepanjang punggungnya.
Ia pernah mendengar rumor bahwa Mr. K punya selera yang ekstrem. Tapi tatapan matanya saat ini tidak menunjukkan kekerasan, melainkan tantangan seperti seseorang yang sedang menunggu bidak lawan bergerak di papan catur. Apa yang terjadi kalau aku kalah? Arumi memancing. Kau tidak akan kalah selama kau berani menatapku sampai akhir, jawabnya sambil mencondongkan tubuh. Tapi jika kau menyerah, aku akan mengambil sesuatu darimu, sesuatu yang berharga. Arumi menahan napas. Ia tahu, ini bukan sekadar permainan fisik, ini tentang kendali, tentang siapa yang menguasai ruang dan emosi. Dan kalau aku menang, Mr. K tertawa pelan, nadanya rendah namun menusuk. Kalau kau menang, aku akan memberimu sesuatu yang bahkan uang tak bisa beli. Arumi mengambil token itu, memutarnya di antara jari-jarinya. Baiklah, aku ikut. Tatapan Mr. K berubah, ada kepuasan yang samar. Ia lalu mengisyaratkan pelayan untuk menutup tirai besar di area lounge pribadi itu. Cahaya menjadi lebih redup, menyisakan hanya sorotan dari lampu meja kecil di antara mereka. Mulai sekarang, kita hanya boleh berbicara dengan pertanyaan, ucap Mr. K, mengatur aturan pertama. Siapapun yang menjawab dengan pernyataan, kalah. Arumi menatapnya, bibirnya terangkat sedikit. Dan kalau aku sengaja melanggar, itu berarti kau menyerah, jawab Mr. K, lalu menegakkan punggung. Siap. Arumi mengangguk, dan permainan dimulai. Mereka saling bertukar pertanyaan seperti duel kata-kata, setiap kalimat disusun untuk menggoda, menjebak, atau menguji batas lawan. Setiap tatapan, setiap jeda menjadi bagian dari permainan itu. Arumi mulai menyadari permainan ini bukan hanya soal kata-kata, tapi soal siapa yang bisa membuat lawannya kehilangan kendali lebih dulu. Dan malam itu, di ruangan yang semakin sunyi, ia merasakan adrenalin bercampur rasa ingin tahu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mr. K tersenyum lebar, seolah tahu bahwa ia baru saja menyeret Arumi ke dalam lingkaran permainan yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.